Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa lanjutkan kembali pengajian yang telah berjalan. Kita sampai pada halaman 5 ya, paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa muallif. Kemarin memakai muallif ya. Ya. Kalau yang memakai musannaf enggak apa-apa. Muallif nanti dipakai terus ya. Sampai pungkasan ya, sampai hatam. Ar-ridho utawi ridho bil qada'i kelawan keputusan Allah iku yang tafi jadi ilang ma'al sarane ridho apa al-i'tiradu mengo mentang Allahi ing atase Allah. Ridho terhadap keputusan Allah akan menghilangkan menentang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah ridho kepada Allah, sudah hatinya itu plong ya terhadap apapun keputusan Allah, maka dia tidak akan menuntut terhadap Allah, tidak akan banyak komplain ya. Wayaqalan tetap mahu sartane ridho apa talabu luru 5 maring barang yang bagi kang sayukjo apa ma fa'ile niki nggih ayyutlab apa ayyutlaba yen to diluru apa ma. Jadi luru mureh supreh nupreh niku padha wae nggih. Jadi lafal tolab niku maknane kathah ya. Cara Jawa niku istilah ya kathah ya. Iso golek ya, iso goleti ya, iso nuntut, iso napa wau mureh, nupreh, nyupreh, ya, supreh dan sebagainya ya. Itu mirip-mirip, maksudnya sami ya. Kadang-kadang bahasa di kitab itu khususnya bahasa Jawa untuk memaknai ya, itu tidak berlaku di kehidupan sehari-hari ya. Ya, betul. Jadi kita memaknai kitab, memaknai pesantren, itu kan maknanya kadang-kadang tidak berlaku untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya utawi iku mongko, kita Jawa nak ngomong orang ngono kuwi ya. Utawi ingsun arep kepanggih sira lanang siji. Wah ya diguyu malahan. Di bahasa itu menyesuaikan ya. Wal harabu lan mlayu mimma saking barang minhu saking ma ya harabu kang mlayu
sapa wong ya. Di wong utawa sahes man wae. Kalau sudah ridho, maka dia akan meraih apa yang sepatutnya diraih dan akan menghindari yang sepatutnya dihindari. Ya. Di ridho niku napa to, Kang? Ridho itu apa? Ridho itu ya rela, senang. Ya, cara Jawane marem, ya. Jadi kita harus mencari ridho Allah agar Allah meridhoi kita. Maksudnya ya bagaimana supaya Allah itu cinta terhadap kita, Allah itu menjadi senang kepada kita. Ya. Waqala lan dawuh sapa muallif ad-dunya utawi donya al-mahmudatu kang dipuji. Hiya dunya iku allati perkara yasilu kang tumeka sapa wong sapa man sahas ya. Pengen gawe sahas terus, man terus, wong ya wong terus cara Jawa. Oke. Man ya penak ya, man oke man. Yasilu kang tumeka sapa man biya kelawan allati ila fi'li khairin maring penggawe bagus. Au yanju utawa selamat sapa man biya kelawan allati min fi'li syarrin saking penggawe Allah. Jadi dunia itu kan ada 3 macam ya. Dunia yang terpuji, dunia yang masih diperbolehkan ya, mubah, kemudian dunia yang tercela. Ya. Dunia yang terpuji, ad-dunya al-mahmudah, dunia yang bagaimana? Dunia yang dapat mendatangkan seseorang untuk berbuat baik dan terhindar dari berbuat buruk. Ya. Jadi dunianya itu isinya apa? Bisa mempengaruhi dia dari berbuat baik dan meninggalkan berbuat buruk. Berarti dia terpuji. Ya. Wa dunya lan ta donya al-mubahatu kang diwenangake. Hiya dunya iku allati perkara layak kang ora tumiba sapa man bisa babia kelawan sebab allati fitarki makmurin ing dalam ninggal kang diperintah ola rukubi mahzurin lan ora nglakoni kang dilarang. Dunia yang diperbolehkan bagaimana? Ad-dunya al-mubahah, yaitu dunia yang seseorang tidak menjadi meninggalkan perintah dan tidak pula menerjang larangan. Ya. Jadi dunianya itu apa? Tidak menjadi penghambat dia untuk nanti bisa melanggar ya, melanggar. Jadi
perintah ya tidak ditinggalkan, larangan tidak diterjang. Wa dunya lan utunya al-mazmumatu kang diwada ala lisanil kitabi ing atase lesane Quran was sunnati lan hadis. Hiya dunya iku alati perkara ya kang tumibo sapa man bisa babiha kelawan sebab alati fitar ta'atin ing dalem ninggal taat au fi'li maksiatin utawa nglakoni maksiat. Dunia yang tercela yang bagaimana? Ad-dunya al-mazmumah. Nah, ini tercela menurut Alkitab wa Sunnah, menurut Quran hadis. Dunia yang tercela itu jika seseorang karena dunianya dia menjadi meninggalkan ketaatan atau menjalankan kemaksiatan. Jadi dunianya bisa menjadikan dia melanggar aturan-aturan. Ya. Jadi urusan dunia itu banyak sekali ya. Ya. Kalau yang ringkas apa? Harta tahta wanita ya. Tambah sekarang kuota ya. Paket data ya. Iya. Jadi keduniawian ya. Orang berlomba-lomba mencari harta duniawi ya. Tidak peduli halal haram ya. Orang saling merebut kursi kekuasaan ya. Jadi memburu jabatan ya. Termasuk orang mencari hal-hal yang sifatnya dunia ya. Nah itu dilihat dulu ya, dunianya itu nanti berpengaruh atau tidak terhadap aturan Allah ya. Waqala dawuh sapa muallif minan nasi iku sange menungso man utawi wong yaktafi kang ngalap cukup sapa man bil isyarati kelawan awah isyarah anita ini sanggeng nyatakake. Jadi ada orang yang dia cukup diisyarahi saja tanpa harus diperjelas ya, tanpa harus dinyatakan dengan gamblang. Nah ini orang-orang yang cerdas ya, orang-orang yang waras ya. Jadi orang-orang ini hatinya baik ya. Jadi, akalnya jalan ya. Wa minhum lan iku setengah saking nas man utawi wong yahtaju kang butuh sapa man ila tasrihi maring jelasake ma'rifqi sartane alon-alon wali nilan alus. Ada orang-orang yang memang membutuhkan penjelasan dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan cara yang pelan ya. Jadi orang-orang seperti ini orang yang membutuhkan perhatian khusus ya. Jadi dia masih bisa menerima nasihat ya. Dia masih bisa menerima penjelasan ya. Dengan cara yang penuh kasih sayang ya. Wa minhum lan iku stangsange nas man utawi wong layat kang ora maedai fihi ing dalem
ing dalam man ya illa ta'nifu kejaba apa keras wat takhshinulan kasar ya, atau ngasar. Ada orang-orang yang tidak akan berfaedah kecuali kalau harus dengan apa? Keras, tegas ya. Harus dengan bahkan kasar. Ya. Mana berakang? Jadi ada orang yang kalau dinasihati, kalau diberitahu dan sebagainya, dia tidak akan mempan kecuali dengan apa? Dengan sesuatu yang tegas ya. Wamanan wong lam yantafe kang orang ngalap manfaat sapa man. Bidza kelawan iki kita nef wala bidza kalan ora kelawan mengkono-mengkono sreh. Fahuwa mongko iman iku minasyayatini saking pira-pira setan. Jadi ada orang-orang yang sama sekali tidak bisa menerima apapun, sama sekali tidak bisa dinasehati ya, tidak bisa diberi petunjuk, tidak bisa diomongi ya. Jadi wonge wah pokoknya peraut ya. Wonge pahpoh ngangong ya. Dikai isyarah ora iso nangkep ya. Dikai isyarat apa ora iso mencerna ya. Dijelaske secara halus, secara lembut bisa radong ya. Dikeras ya, dikasar bisa apa? Bisa beleh ya. Bisa nderenges ya. Nek ngono kuwi ya fahuwa minas syayatin. Itu termasuk golongan setan. Ya. Wonten mboten Kang wonten niku? Wonten ya. Waliha ulail arbaati lan iku keduwe mengkono-mengkono wong papat. Amtalun utawa pira-pira contoh minal bahaimi saking pira-pira hewan rumakan. Jadi keempat tipe orang ini itu bisa diibaratkan seperti halnya hewan ya. Jadi, hewan itu bermacam-macam ya. Hewan itu ada yang cukup diisaroi, ada yang harus dituntun, ada yang harus dipukul ya. Ya. Ada yang kalau dipukul justru apa? Justru melarikan diri dan sebagainya. Jadi makanya para rasul ya, para nabi itu pasti pernah menggembala hewan ya. Pasti pernah apa? Ya semacam merawat kambing ya. Semua nabi pasti pernah apa? Ya, pernah menggembala kambing ya. Nah, itu sekaligus menjadi pelajaran ya. menjadi ibroh ya. Nah, angon wedhus niku lah, wedhus pirang-pirang macamnya ya. Ana sing manut, ana sing bandel ya. Ana sing lelet, ana sing apa? Petakilan ya. Ana sing apa? Ana sing rapi ya. Baris dewi ya. Wayah balik kandang dewi. Wayah ngeleh boleh pangan dewi dan sebagainya. Jadi berbagai macam tipe hewan ya. Itu secara tidak langsung memberi isyarah ya bahwa umat itu bermacam-macam. Jadi para rasul membimbing umatnya itu juga bermacam-macam tipe ya. Famakal awali mongko utawi umpamane kang pertama.
iku masalud dabbati umpamane hewan al mudallalati kang dilulutake tastagni kang semuge apa dabbah antul jima saking yen to ngendhaleni sira ha ing dabbah au tatriba utawa mukul sira ha ing dabbah. Perumpamaan yang pertama itu adalah seperti hewan yang sudah dijinakkan. Ya, hewan yang jinak itu dia tidak butuh untuk diberi tali kendali, bahkan tidak butuh untuk dipukul ya. Hewan kalau sudah terlatih, hewan kalau sudah jinak ya, terus kenal akrab karo pawangi ya. Nah, itu dia akan apa? Sangat mudah sekali patuh ya. Ya. Wa masalusani lan utawi umpamane kang kaping pindho. Iku masalud dabbati umpamane hewan. Allati taktafi kang alam cukup apa dabbah bil khitami kelawan kendali. Dunadorbi ora dipukul. Perumpamaan yang kedua yaitu seperti hewan yang hanya cukup diberi tali kendali saja ya, tanpa perlu dipukul ya. Jadi hewannya ini cukup dikasih apa? Tali ya. Jadi untuk bisa jalan tinggal dihentakkan sedikit ya, untuk bisa tengok kanan nanti bisa apa berjalan ke kanan, tengok kiri berjalan ke kiri ya. Kalau berhenti gimana? Tarik sedikit ya. Kalau mau naik kakinya tarik lagi ya. Ya. Pernah naik kuda belum? Ya. Naik kuda itu ya, ada kenikmatan tersendiri ya. Nah, kalau zaman dulu kendaraannya pakai hewan-hewan ya. Kalau zaman sekarang ya pakai kendaraan besi itu ya. Ya. Jadi kendaraan darat, laut, udara. Sekarang udah pakai besi semua ya. Menjadi manusia besi ya, Iron Man ya. Tumpahannya besi. Jadi kita lanjutkan ya. Wa masalu salisilan utawi umpamane kang kaping 3. Iku masalu dabbati umpamane hewan allati la tastaqimu kang ora cecek apa dabbah illa bidorbi kejaba kelawan dipukul wa zajrilan dicegah. Perumpamaan yang ketiga adalah seperti hewan yang tidak bisa lurus ya, tidak bisa patuh kecuali kalau dipukul ya. Jadi kudu dipecuti ya, kudu di apa? Kudu didugang ya. Ya. Ini hewannya nakal ya. Biasanya kalau kuda itu ada kacamata kuda ya. Ya. Itu biasanya kudanya yang liar ya, yang mungkin agak binal ya, agak apa? Agak bandel. Kalau tidak dikasih kacamata nanti apa? Ora wedoan so marani ya. Oh, ini harus dikawin ya. Kuda ya. Karena tidak punya akal, punyanya hanya nafsu. Jadi dikasih apa? Kacamata kuda. Menungso aja sampai ngono ya. Wa masalur rabi'u utawi kang kaping 4. Iku masalud dabbati umpamane hewan. Allati in khotama, allati in khotonta. Kang lamun ngendhaleni sira ha ing dabbah
au darabta utawa mukul sira ha ing dabbah izdadat mongko tambah-tambah apa dabbah apane nufuron melayune. Perumpamaan yang keempat adalah seperti hewan yang jika diberi kendali ya, jika dikendalikan dengan tali atau jika dipukul dia akan lari tunggang langgang ya. Dia akan bahkan melawan ya. Jadi iki wis banget ngerine kewane wis apa? Wis ngeri ya. Bedal-bedal bahkan apa? Iso mengkal ya. Oke, paham maksudnya bahasa ngeten-ngeten iki? Jadi hewannya ini sudah sangat ganas ya. Sudah tidak bisa dikuasai lagi ya. Nah, kalau Nabi Muhammad itu punya kendaraan banyak ya. Nabi Muhammad itu punya apa? Punya bigol, punya hemar, punya kuda, punya onta, punya ya. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pernah apa? Memukul hewannya, tidak pernah ya. Ya. Kata Nabi ini ora tahu apa mencuti, ora tahu ngebuki kewan. Okalan tiga sopo mu'allif insyita lamun karep siro antakuna ing ita ana sira ana iku hurran merdeka fatruk mongko ninggalo sira kula amren ing saben-saben perkara ilam tatruk lamun ora ninggal sira hu ing kula amr ikhtiyaron kelawan milih tarokta mongko ninggal sira hu ing amr iktiraron kelawan terpaksa kapaksa. Kalau kamu ingin merdeka, kalau kamu ingin bebas ya, maka tinggalkanlah urusan ya. Jadi baik itu karena pilihan mau terpaksa, yaitu tinggalkan kalau ingin hidup bebas leluasa ya. Orang itu bisa terjerat karena apa? Masuk dalam jeratan itu ya. Orang bisa terkekang karena apa? Terkena kekang itu ya. Ya berapa? Nak pengen bebas, pengen merdeka, ya lepaskan ya, jauhi itu ya. Ya Kang? Sampean pengen ora mikir utang ya, pengen ora ribet utang, ya ora utang ya. Ya. Hiduplah merdeka, bebas tanpa hutang ya. Sampean pengen ora diyak wong wedok ya. Wah. Sampean ora pengen urusan karo wong wedok ya. Ya wes ya, tinggalkan mereka. Oh, kok jodoh ki ana dhewe ya. Jodoh tak akan kemana ya. Lah tiwas ditenani jebule ora jodone ya. Piye ya? Ya. Tiwas berpengharapan ya. Tiwas menggantungkan hidupnya wala kaya apa ya. Tibake bojone wong liya. Ya. Jadi kalau ingin hidup merdeka apa? Tinggalkan ya. Oqala lan ngendika sapa mu'allif ma'urifa ora tikawruhi apa qadru syai'i kadare suci-suci bimisli dzatihi kelawan umpamani suwal syai' wala tasallalan ora ayem atine sapa al-musabu wong kang dikenani musibah bimisli dzikriman kelawan sepadane
nutur wong musibah kang diparingi musibah soman bimisli musibatihi kelawan sepadane musibahe musab. Jadi kalau ingin mengetahui kadar sesuatu itu ya harus dicari sesuatu yang mirip dengan itu ya. Kalau ingin mengetahui ukuran suatu hal ya harus dicari apa padanannya ya. Jadi jangan sampai diberi kebalikannya ya. Misalnya kalau ingin tahu rasanya orang miskin ya paling tidak harus apa? Terjun ya. Harus apa? Istilahnya menyelami ya kehidupan orang-orang miskin ya. Jadi jangan sebaliknya, malah apa? Berteman pada orang kaya saja ya. Tidak menerima teman miskin ya. Katanya, wah kok nak ketularan kere ya. Padahal wah ya. Jadi kalau ingin mengetahui sesuatu jangan cari kebaliknya, tapi cari apa yang persamaannya ya. Seperti orang yang terkena musibah itu dia kan membutuhkan dihibur ya. Cara Jawa ini diaring-aringi ya. Ditakziahi istilahnya. Nah, orang akan bisa terhibur ini ya carikan ya orang yang terkena musibah serupa ya. Jadi, misalnya diingatkan kemarin juga ada orang yang terkena musibah seperti ini, terkena penyakit seperti ini, terkena mungkin malapetaka seperti ini dan sebagainya. Dan nanti bisa apa? Bisa sedikit terhibur lah ya. Jadi, dia menjadi sabar ya, menjadi apa? Tabah ya, menjadi tenang hatinya ya. Tidak berlarut-larut dalam kesedihan ya. Jadi sebenarnya hidup ini kan ujian ya. Jadi kalau mendapatkan ujian apapun itu kalau mau enak ya ingatlah ya bahwa Rasulullah itu juga diuji. Bahkan ujiannya Nabi Muhammad itu paling berat ya, dibanding ujian orang lain ya. Saya kira cukup, ganti satunya. Dibuka halaman 3 ya. 3 sebelah paling bawah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullun lan utawi saben-saben suwiji minha sangking mulai ing jin saterusé iku yutlaku diucapake alaihi ing arsipul apa alamun aran alam ya. Alam itu nama ya. Terus yuqalu diucapake apa alamul insi alam menungso wa alamul jinni lan alam jin ila ghairi dzalika mau kemarin liyane mengono alam. Jadi masing-masing makhluk itu disebut alam dan punya alam masing-masing ya. Jadi ada alam manusia sendiri, ada alam jin sendiri, alam malaikat sendiri,
alam hewan sendiri dan seterusnya ya. Jadi masing-masing punya alam. Lah, Tuhan semesta alam itu hanya Allah semata ya. Paham ya? Wa ulibalan dilindih fi jam'ihi ing dalam jama'i lafal alamin bil ya iklawan ya wan nunilan nun ulil ilmi hiya pira-pira kang duweni ilmu ngoten iki ala ghairihim ing atase liyane ulil ilm wa huwa ta'alam ibnul alamati saking masdar alamah lianu prosesane alam iku alamatun tondo ala mujidihi ing atase zat kang maujudake alam. Jadi menggunakan lafal alami ya, itu karena lebih dimenangkan orang-orang yang berakal ya. Makanya nak cara wong Jawa lafal alamin maknanya wong alam kabeh ngoten nggih. Meskipun sebenarnya alamin itu orang wong tok nggih. Alamin itu ya seluruh alam. Ya isinya ya menungso, ya jin, malaikat, hewan, sampai benda-benda mati ya. Lafal alam itu dari masdar alamah, artinya tanda ya. Jadi memang alam semesta ini menjadi tanda bahwa ada Sang Pencipta. Alam semesta ini menjadi pertanda bahwa ada yang mewujudkannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kuluma siwallahi alamun, gitu. Setiap sesuatu yang selain Allah itu namanya alam. Ya. Jadi selain Allah itulah alam semesta ini ya. Berarti Allah itu bukan alam ya. Allah itu apa? Yang menciptakan alam ya. Jelas ya? Ar-Rahmani kang welas asih. Ar-Rahim itu kang welas. Aidzir rahmati tegese kang duweni welas. Wa ya ta rahmah iku iradatil khairi ngarake bagus li ahlihi maring ahline khair. Allah itu bersifat Rahman dan Rahim. Allah itu berkasih sayang ya. Jadi sekali lagi Allah itu kasih sayangnya tidak hanya di dunia saja tapi di akhirat juga. Tidak hanya pada orang mukmin saja tapi juga pada selain orang mukmin. Ya. Nah, rahmah itu kasih sayang. Kasih sayang itu maksudnya menghendaki kebaikan bagi pemiliknya. Makanya kalau Nabi Muhammad diutus kan rahmatan lil alamin ya. Nabi Muhammad diutus untuk sebagai rahmat bagi alam semesta, yang menebar kasih sayang. Berarti Nabi Muhammad menghendaki kebaikan untuk seluruh alam ini ya. Jadi Islamnya Nabi Muhammad juga Islam yang rahmatan lil alamin ya. Makanya kalau ada orang menggunakan panji-panji Islam ya, menggunakan agama Islam sebagai background ya, tapi dia kok menyebarkan keburukan, kebusukan, kejahatan, kemaksiatan, berarti ya tidak Islam ya. Itu oknum namanya. Ya. Ya, bisa difahami ya. Maliki yaumiddini kang miliki dino wals di hari pembalasan.
Ail jazai tegese piwales. Wa huwa utawi yaum iku yaumul kiamati dina kiamat. Di lafal maliki yaumiddin. Kalau maliki berarti pakai alif, ma-nya panjang, itu berarti pemilik ya. Sebab ada yang baca maliki ya. Kalau maliki tanpa alif berarti pendek, itu maknanya raja. Nah, ini maliki yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Hari pembalasan itu hari kiamat. Jadi semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa khusalan ditentokake apa malik bizikri lawan ditutur. Li annahu qur'an temen kelakuan iku la mulka ora ana kerajaan iku maujud. Zahiran ing dalem zahire fihi ing dalem yaum lihatin ketuwe wong suci illa lillahi jaba ketuwe Allah taala alaihi maghfur Allah. Jadi ada redaksi Malik Yaumiddin itu tanpa alif ya, itu termasuk qiraah. Jadi satu bacaan yang mungkin tidak biasa kita pakai ya. Kalau kita biasanya maliki ya. Nah, untuk yang membaca maliki yang berarti raja itu ya bisa benar ya, karena nanti di akhirat tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Bahkan pada hari kiamat itu tidak ada raja yang berkuasa ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bidalili limanil mulkul yaum lillah, ayat Quran. Kelawan dalil liman iku kedue sapa al mulku utai kerajaan al yauma ing dalem iki dina. Lillahi jawabane iku kagungane Allah. Jadi dalam Quran ada firman-Nya limanil mulkul yaum lillah ya. Siapakah yang memiliki kerajaan pada hari ini, pada hari kiamat? Nah, jawabannya tidak ada lain apa kecuali lillah ya. Hanya milik Allah saja ya. Wa man ante sapa wonge iku qira'a maca sapa man maliki ing lafal maliki. Fa maknahu mongko utahe maknane maliki iku malikul amri kang miliki urusan kullihi yos kabehane amr fi yaumil qiyamati dalam dina kiamat. Jadi bagi yang membaca maliki berarti ada alifnya ya, itu berarti bermakna pemilik, karena Allah memang memiliki semua urusan, khususnya pada hari kiamat ya, saat pengadilan nanti ya, pengadilan tertinggi, pengadilan yang paling adil, Allah sendiri sebagai hakimnya ya. Au huwa utai malik iku mausufun disifati bidzalika kelawan mungkul malik daiman hal langgeng ka ghafiri dzambi kaya lafal ghafiri dzambi zat kang ngapura dosa. Fasoha mongko sah apa wukuhu tumibane maliki sifatan hale dadi sifat bi ma'rifatin maring isim ma'rifat. Di lafal maliki sekali lagi itu bisa juga berarti sifat yang abadi ya, seperti ghafirin bi, Allah itu senantiasa mengampuni dosa-dosa ya.
Jadi lafal maliki itu sebagai sifat Allah ya. Allah sebagai apa? Pemilik ya. Atau sebagai raja. Iya ka ing panjenengan nak butuh nyembah kita. Wa iya kalan ing panjenengan nasta'inu nyuwun pitulungan kita. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Aina khusu tegese ngususake kita ka ing Tuhan bil ibadati kelawan ibadah min tauhidin sangking nyuwijiake wa ghairi lan liyane tauhid wa natlubu lan luru kita al ma'unata ing pitulung beri titik ya. Al ibadati ing atase ibadah wa ghairi lan liyane ibadah. Jadi kami mengkhususkan hanya kepadamu dalam hal beribadah ya. Dalam hal apapun ya kami persembahkan untukmu ya Allah ya. Kami juga memohon pertolongan ya baik dalam hal ibadah maupun dalam hal apapun ya. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Allah a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum